Halo, saya Gede dari Online D7. Pada video kali ini saya ingin sharing nih. Jadi gini, saya sekarang lagi di kampus saya. Dulu saya ngambil S2 ya di Maharishi University of Management. Itu kayak di sana tuh ada kayak bendera banyak banget dan itu adalah bendera-bendera yang mahasiswanya ada dari negara tersebut gitu. Jadi ada sekitar 80 negara yang ada di sini dan itu banyak banget dari semua negara, ada dari Ethiopia, dari Zimbabwe pun ada, dari negara, oke, dari negara-negara yang saya belum pernah dengar pun ada gitu loh. Jadi ya keren lah, keren. Jadi ada satu negara namanya Eritrea. Pernah dengar nggak nama negara Eritrea? Saya nggak ngerti itu dari mana dan ternyata di sini ada gitu loh. Ada, oh ada orang Eritrea dari manapun itu, ternyata itu dari dekatnya Ethiopia. Dekatnya Ethiopia ada satu negara namanya Eritrea. Dan oke, saya punya teman dari sana, keren juga gitu loh. Dan di sini juga saya baru tahu ternyata kan selama ini kalau kita makan nih, makan nggak habis. Orang tua atau ibu bilangnya apa sih? Di Ethiopia orang itu ke apa, kurus kering, busung, lapar, nggak dapat makanan. Nah, di sini teman-teman saya orang Ethiopia, wah tuh kekar, besar banget, berotot, dan wah gagah luar biasa. Saya kayak nanya kepada mereka kayak, katanya di negara kalian isinya orang-orang kelaparan, kok kan gede banget. Jadi ya itu adalah stereotip sih, biasa lah. Nah, jadi biasa ya sebagai seorang apa ya, sebagai seorang alumni gitu ya, datang profesor-profesor, dosen-dosen yang dulu-dulu ngajar gitu ya, dan teman-teman saya yang udah jadi dosen juga kayak ya pada nimbrung, pada ngobrol-ngobrol, ngapain aja sih di Indonesia, ngapain aja. Kan dulu saya apa namanya, udah ini pertama kalinya balik ke Amerika lagi setelah sekian tahun nggak pernah kesini gitu loh, sekian tahun, jadi catching up sama teman-teman yang udah jadi dosen atau staff-staff dosen yang dulu yang masih ada gitu ya. Dan mereka nanya kepada saya, jadi ada satu pertanyaan, kita lagi makan siang terus saya ditanya pertanyaan ini, keren banget sih. Jadi ditanya gini, Gede, kamu kan bisnis, nah, kamu kan bisnis, make money, oke, yes I do make money. Terus di luar sana banyak banget orang yang ingin ingin punya uang, start bisnis, tapi akhirnya mereka fail, mereka nggak berhasil make money lah, ibaratnya kayak gitu. Kenapa? Apa sih membedakan antara orang yang start something make money, ada orang yang start something dan tidak make money? Bedanya apa sih? Apa sih bedanya orang yang mengerjakan sesuatu dan benar-benar berhasil datengin uang, dan juga orang-orang yang nggak datengin uang? Bedanya apa? Bedanya menurut saya simpel banget. Orang yang melakukan sesuatu dan berhasil adalah mereka yang fokusnya bukan kepada uang. Mereka yang melakukan sesuatu dan berhasil adalah orang yang fokusnya bukan kepada uang. Sebaliknya, kalau mereka nggak berhasil ya karena fokusnya kepada uangnya. Contoh gini, ketika kita mulai bisnis, mulai sebuah bisnis, mulai berentrepreneur, mulai membangun sebuah usaha kayak gitu ya. Kalau fokusnya adalah saya mengerjakan ini karena uangnya banyak, peluang berhasilnya menjadi jauh 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 lebih kecil. Kenapa? Karena fokusnya kepada uangnya. Padahal uang itu adalah sebuah apa ya? Sebuah efek samping dari apa yang kita lakukan ketika kita menolong orang, membantu orang, maka uang datang kepada kita. Selesai. Jadi gini, simpelnya gini, kalau misalnya kita fokus kepada uangnya bukan kepada nilai tambahnya, maka uang akan menjauhi kita. Sesimpel itu. Sebaliknya kalau kita fokus kepada kualitas, kepada bagaimana kita bisa add value, bagaimana kita bisa solve problem yang ada, maka kita akan dapat uang kayak gitu lah, akan dapat uang, sesimpel itu. Jadi kebanyakan orang fokusnya adalah saya ingin kaya, saya ingin kaya, saya ingin dapat uang, saya ingin punya banyak uang. Ya nggak bisa, nggak bisa. Kecuali kalau misalnya gini, fokusnya adalah oke, di luar sana ada problem apa sih, ada problem, orang butuh apa sih, udah saya penuhi kebutuhannya dan saya berikan harga sekian misalnya. Ya udah, kalau orang merasa ini adalah sebuah pertukaran yang worth it, ya mereka akan pakai produk Anda, selesai. Sesimpel itu. Jadi fokusnya adalah kepada ke problemnya, fokusnya adalah kepada kebutuhannya. Saya kasih contoh. Ketika sekarang sekarang nih bisnis saya adalah robot trading forex atau pilot. Apa sih masalah yang di solve, yang dijadikan solusi gitu ya? Sebenarnya simpel banget. Jadi masalah yang ada adalah orang nggak punya uang. Yang saya berikan solusi adalah oke, saya akan kasih Anda passive income, kasih Anda income. Banyak orang mereka udah kerja, tapi mereka hanya bergantung kepada satu sumber income. Dengan adanya robot trading autopilot, mereka bisa punya sumber income lainnya, bisa punya second income stream gitu ya, punya sumber income yang kedua, sumber income yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Jadi ini adalah sebuah problem yang
yang bisa diselesaikan dengan robot trading forex atau pilot, dan para penggunanya pun berpikir bahwa oke, ini make sense, ini pertukaran yang bagus. Akhirnya ya sekarang kita udah mencapai 10.000 user seperti itu dalam 1 tahun. Kita udah mencapai 10.000 user, artinya apa? It works seperti itu. Meskipun resiko juga tetap ada, tapi it works kayak gitu. Jadi dengan cara seperti itu, maka uang akan mengalir. Makanya kalau sekarang Anda ingin menjadi kaya, fokusnya adalah bukan bagaimana cara jadi kaya. Fokusnya adalah bagaimana Anda bisa menemukan masalah yang ada di sekitar Anda solve masalahnya, Anda selesaikan masalahnya, berikan jalan keluar, berikan solusi. Lalu setelah solusinya Anda dapatkan, entah lewat produk atau jasa Anda promosikan, Anda beritahukan, Anda sebarkan kepada sebanyak-banyaknya orang. Semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang terbantu, maka Anda akan menjadi semakin kaya. Suka nggak suka, mau nggak mau, itu adalah hukum alamnya seperti itu. Karena gini, semua itu adalah apa ya, timbal balik gitu loh. Jadi apa yang Anda aksi yang Anda berikan, Anda dapat reaksi yang sama dan sepadan dan setimpal kayak gitu. Anda bantu orang kasih Anda uang, selesai. Kalau misalnya Anda memberikan satu value yang besar kepada banyak orang, maka Anda akan mendapatkan uang yang besar dari banyak orang. Anda jadi kaya, selesai kayak gitu loh. Jadi, nah inilah yang kemarin saya jelaskan kepada para profesor saya di sini, bahwa menurut pengamatan saya yang saya temukan adalah banyak orang yang pada akhirnya fail itu adalah karena fokus mereka kepada uangnya. Sedangkan pengusaha yang sukses fokusnya bukan kepada uang, tapi mereka benar-benar build something. Mereka membangun sesuatu yang memberikan nilai tambah, yang memberikan manfaat kepada target marketnya. Itulah yang membedakan antara pengusaha yang sukses, yang banyak duitnya, yang kaya raya, dengan mereka yang pada akhirnya struggling terus, uangnya nggak datang-datang. Kira-kira gitu yang saya share video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Dan kalau Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan Anda like videonya, subscribe channelnya, hidupkan notifikasinya loh, supaya kalau ada video baru Anda dapat notifnya. Dan yang ketiga, jangan lupa Anda share video ini kepada teman-teman Anda, karena saya yakin banget banyak teman-teman Anda yang ingin mulai bisnis karena ingin menjadi kaya, dan akhirnya kok bisnisnya nggak jalan-jalan, kok nggak kaya-kaya seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.